wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas bagaimana caranya melakukan penyusunan tes. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami secara konseptual, prosedural, dan kaitan keduanya mengenai pengertian kegunaan dan penyusunan tes. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabel spesifikasi namanya, yaitu tabel yang memberikan informasi kepada kita berapa soal yang harus kita buat dalam bentuk yang tadi yang sebelumnya minggu lalu kita bahas. Di C1 kita maunya, atau di ingatan atau pengetahuan kita maunya seberapa persen gitu. Itu bisa kita tentukan sendiri tergantung kepada kompetensi dasar yang kita ajarkan pada materi yang sedang kita buatkan alat tesnya. Nah, di sini ada aspek yang diungkap. Misalkan contohnya di sini ada pengertian evaluasi. Saya misalnya membuat soal pilihan ganda untuk memahami tentang evaluasi pembelajaran gitu ya. Nanti saya akan coba membuat misalkan pengertian evaluasi, kemudian fungsi evaluasi, macam cara evaluasi, persyaratannya seperti apa. Nah, untuk kognitifnya C1 misalkan saya ambil 50%. Soalnya harus berupa ingatan atau pengetahuan dari aspek yang diungkap gitu ya. Kemudian untuk C2-nya atau pemahaman, saya menginginkan itu hanya 30%. Kemudian untuk di aplikasi, untuk penerapannya cukuplah 20% saja gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan di total harus 100%. Nah, untuk itu nanti jadi ketahuan nanti berapa persenkah atau berapa jumlah soal dari masing-masing C1, C2 sampai C3 ini. Yang A, B, C yang dalam kurung ini itu akan ketahuan berapa jumlahnya. Nah, kalau misalkan kita tentukan dulu juga boleh, nggak masalah, tapi persentasenya sehingga nanti diketahui berapa jumlah dari masing-masing soal item yang akan item dari aspek yang akan kita buatkan ya. Kemudian contohnya kayak gini, untuk pengertian evaluasi kita maunya berapa persen, itu juga boleh kita tentukan ya. Jadi tergantung kebijakan guru. Yang penting soal yang kita buat adalah proporsional. Misalnya kalau mengajarkan sesuatu ya semuanya harus dimasukkan. Kadang-kadang siswa sudah belajar tapi ternyata itu soalnya nggak keluar, akan mengecewakan bagi siswanya gitu. Jadi kita harus bikinkan tabel spesifikasi seperti ini, itu akan lebih memudahkan kita untuk membuat soalnya berapa butir gitu. Nah, kemudian kita lihat di di slide berikutnya. Nah, ini adalah penyusunan instrumen formatif yang tadi. Nah, kalau misalkan kita cari penentuan jumlah soal berdasarkan perkiraan luas materi, misalkan kita udah tentukan tadi aspek yang ungkap itu, untuk pengertian evaluasi kita hanya maunya itu 14% gitu ya. Nah, 14% itu berarti soalnya kira-kira 7 gitu ya. Nah, 7 dari 50 soal yang direncanakan ada, kira-kira soalnya berapa butir sih untuk ingatan, untuk pemahaman. Nah, dipersenin lagi, dicari lagi gitu, supaya nanti ketahuan berapa butir di tiap segmen. Misalkan ingatan berapa, pemahaman berapa, atau aplikasi berapa. Nah, contohnya lagi kita sambung. Untuk sel A itu bisanya kita buat 50 per 100% maksudnya dikali 7 gitu ya. Untuk sel A dapatnya 3,5 atau 3,5 dibulatkan menjadi 4 soal. Jadi kira-kira kita di kolom pertama yang baris A ya, atau kolom A itu kita harus buatkan soal berupa ingatan itu 4 butir. Dari apa? Dari aspek pengertian evaluasi. Kemudian kita lihat untuk sel F misalkan. Ada 21% ya, itu maaf salah tulis, 21% per 100 kali 10 kira-kira 0,1, kira-kira hanya satu soal saja untuk F, untuk aplikasi. Nah, fungsi evaluasinya hanya satu soal saja.
Nah, berapakah untuk yang C, yang L, yang MH dan D ya. B untuk fungsi evaluasi, kemudian yang D ini maksudnya. Nah, itu bisa kita carikan ya, kita hitung, nanti ketahuan berapa jumlah masing-masing soal yang akan kita buatkan. Jadi jangan sampai kita membuat sesuka hati tanpa punya dasar pertimbangan untuk menentukan persentase, keluasan materi dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk membimbing kita, memandu kita untuk membuat soal yang proporsional dan yang baik tentunya. Nah, kemudian untuk penyusunan instrumen tes ini, nah di samping cara yang diajukan menentukan jumlah butir soal untuk tiap pokok materi, ada cara lain yang diambil orang, yaitu mulai dari pengisian sel-sel kemudian baru diperoleh jumlah soal tiap pokok materi. Jadi tergantung kebiasaan seseorang atau guru tersebut biasanya. Contohnya misalnya kayak seperti ini, di bab 1, bab 2 nih, kalau misalkan ada ujian tengah semester gitu ya, bab 1 pengennya 40% karena materinya luas gitu kan. Kemudian di bab 2 juga misalnya kayak gitu, di bab 3 juga. Nah, nanti tinggal ditentukan, saya mau soalnya hanya 40 dan segala macam. Nah, itu juga bisa ditentukan. Nah, cara mencarinya sama, hampir sama dengan yang tadi. Misal A 50, kalau memang kita tentukan soalnya 50, di sini 40 ya. 40 misalkan per berapa nih? 40 per 100 dikali 40% dikali 40 berapa soal. Nah, tiap selnya itu bisa dipakai atau dicari. Nah, ini kira-kira hasilnya. Nanti ini akan kita beri latihan supaya Anda semua terbiasa untuk membuat soal yang proporsional sesuai dengan tabel spesifikasi yang dimaksud untuk memandu membuat instrumen yang baik dan proporsional. Nah, untuk penyusunan tes ini, bentuk soalnya itu diperhatikan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Jangan sampai juga soalnya banyak tapi waktunya singkat. Nah, itu sangat merugikan ya. Nah, kira-kira soal objektif itu kita tentukan bisa dijawab oleh siswa kira-kira berapa menit satu soal. Apakah hanya setengah detik dia bisa langsung jawab, atau harus mikir dulu, harus mencari dulu dan segala macam ya. Begitupun untuk soal uraian, kira-kira bisa dijawab berapa waktu. Nah, itu harus ditentukan. Yang sampai esainya 10, waktunya hanya 30 menit. Nggak masuk akal gitu ya. Deritanya panjang nanti siswanya untuk menjawab soal. Kemudian yang kedua adalah menuliskan soal tes. Kita harus memperhatikan juga bahasanya harus sederhana, tidak boleh mengandung dua penafsiran yang membingungkan, kemudian penggalan kalimatnya juga harus benar. Nah, untuk pengerjaannya tidak boleh, atau petunjuk mengerjakannya jangan sampai tidak ada. Jadi bagaimana cara mengerjakannya, apakah disilang, dilingkari dan lain-lain. Nah, itu harus ada informasinya atau petunjuknya. Nah, manfaatnya kita kalau misalkan melakukan uji coba atau try out, nah pengalaman menggunakan tes untuk mengetahui kesukaran bahasa, mengetahui variasi jawaban siswa, dan mengetahui waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada tes. Nah, tes ini merupakan suatu alat untuk mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan. Nah, untuk fungsi tes itu sendiri sebagai untuk fungsi di kelasnya, sebagai bimbingan maupun sebagai administrasi. Sekarang kita lihat ada perbandingan fungsi tesnya. Di sini ada fungsi kelasnya untuk mendiagnosis kesulitan belajar, untuk fungsi bimbingan menentukan arah pembicaraan, kemudian fungsi administrasi salah satu yang memberi petunjuk dalam mengelompokkan siswa. Nah, langkah penyusunan tes di minggu lalu sudah saya ungkapkan juga bagaimana caranya menyusun tes atau langkah-langkah dalam penyusunan tes. Nah, untuk komponennya pastinya ada lembar jawaban, soalnya, kunci jawaban dan pedoman penilaiannya. Jangan sampai setelah menilai ternyata tidak tahu cara menilai dan tidak tahu nilai akhirnya. Nah, itu kira-kira. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau kurang jelas Anda baca kembali modul, kemudian silakan melihat video ini kalau memang membantu, atau kalau memang punya buku relevan silakan dipelajari lebih lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan sampai berjumpa di pertemuan dengan materi yang berbeda.